Oke, udah ngobrolnya berhenti. Ini kemarin terakhir ini. Kemudian kita lihat dari sini aja dulu. Untuk P per N, N-nya besar 2, kalau N-nya 1 nggak ada itu ya. P itu fungsi fx, aduh nggak ditulis di sini x-nya. Ini ya fungsinya ini, x pangkat P. Kalau P-nya ini pangkatnya, ingat aja kalau pangkatnya kurang dari 1, melengkungnya ke bawah ya. Kalau yang di atas itu pangkatnya lebih dari 1 tuh. Melengkungnya yang di sini ke atas. Yang di kuadran 1. Kalau ini melengkung ke bawah. Kalau N-nya 2, berarti X pangkat 1/2, karena akar, dia selalu hanya nilainya yang X-nya positif aja. Kalau pangkat 1/3, dia seperti ini. Melengkungnya ke sini ya. Oke. Kalau negatif, ini fx per x. Nah, ini perlu diingat yang ini, gambarnya. Per x seperti ini, y per x. Ya. Oke. Kalau y per x kuadrat atau fx per x kuadrat, nggak ada di situ. Itu tolong 2 diingat ya. Perlu. Mana? N-nya hilang. Ini yang penting aja, itu kan ada banyak sekali. Nggak usah terlalu di itu kan. Y sama dengan 1/x, itu diingat-ingat gambarnya. Apa ini? Bekas kuliah tadi. Y 1/x itu gambarnya seperti ini. Ini tolong diingat-ingat. Satu lagi kalau pangkatnya genap. 1/x kuadrat. Mirip sama yang ini ya. Mungkin agak di atasnya atau di bawahnya. 1/x kuadrat tuh kira-kira mungkin seperti ini. Mirip lah pokoknya sama yang merah. Tapi yang di sebelah sininya dia juga positif karena 1/x kuadrat. Tuh ya, yang 2 itu tolong diingat-ingat. Agak banyak dipakai rasanya. Kayak ganti biru. Mirip kayak yang merah, cuma yang di kirinya selalu positif. Tuh Y sama dengan 1/x kuadrat. Nah, itu aja dulu. Yang lainnya lupakan dulu. Nah, kita lihat contoh soal ini. Ini soal kayak gini tuh biasanya ceritanya panjang, agak pusing, padahal matematiknya gampang sekali gitu ya. Matematiknya gampang sekali. Nah, seseorang yang sedang dibius dalam proses operasi umumnya dipasang ventilator. Tapi ventilatornya mungkin bukan di sini bukan untuk ngasih oksigen, tapi untuk mengukur kadar CO2. Yang dipakai mengukur konsentrasi karbon dioksida dalam paru-parunya. Kalau ketinggian kan gawat. CO2-nya ketinggian, nanti dokternya ngoperasi, padahal nyawa orangnya udah keluar gitu. Nah, jika P menyatakan laju produksi CO2 dan V mengukur perubahan volume paru-paru per menit karena napas, dan C konsentrasi CO2 dalam paru-paru, maka dalam keadaan steady state, ini hanya contoh, nggak terlalu penting nantinya. Jadi keadaan setimbang gitu ya, harusnya CO2 yang diproduksi tubuh masuk ke paru-paru harus sama dengan yang ditarik sama ventilator, dikeluarkan. Jadi seimbang. Kalau nggak seimbang nanti produksi CO2-nya banyak, ventilatornya ngeluarinnya sedikit. Mati orangnya. Gitu ya. Nah, laju volume CO2 yang diproduksi paru-paru haruslah sama dengan volume yang dikeluarkan melalui ventilator. Itu steady state tuh ya, keadaan udah setimbang. Nah, jadi kita lihat, yang diproduksi paru-paru kan sebesar P ini. Sedangkan yang disedot sama ventilator itu sebesar konsentrasi kali volume paru-paru yang waktu napas keluar masuk gitu volume ya.
Kan konsentrasi kali volume tuh sama dengan jumlah zat. Ya, konsentrasi kali volume sama dengan jumlah zatnya. Jadi ini kenapa ini? Ini yang apa? Disedot sama ventilatornya. Yang diproduksi paru tubuh, yang diproduksi paru-paru dengan yang dikeluarkan harus sama. Jadilah rumus ini. Nggak terlalu penting lah fisiknya yang ini mah. Jadi saya punya konsentrasi itu sama dengan ditulis gini, P per V. Nah, ini kita lihat sebagai konsentrasi CO2 sebagai fungsi dari V gitu ya. Berbanding terbalik, jadi 1 per V kali P. Asumsinya P-nya yang diproduksi tubuh konstan. Kalau ventilator bisa diatur-atur kecepatannya. Gitu ya. Nah, ini hanya menyatakan contoh kayak fungsi 1/X gitu ya. C sama dengan 1 per V. Ya, dikali P itu. Nah, kenapa dicatatin? Kan udah ada slide-nya. Tapi boleh nyatet itu ingat. Nyatet itu jadi lebih ingat. Saya dulu waktu kuliah terbalik. Yang cewek suruh nyatet, saya merhatiin. Karena dosennya cepet pisan nulis di papan sambil jelasin. Cepet. Jadi yang cewek suruh nyalin, saya merhatiin. Nanti saya bilang, saya jelasin gitu. Saya pinjam catatan dia. Supaya bisa datang ke rumahnya. Gitu. Kabur juga dia. Digondol cowok lain. Oke, ini hanya menyatakan ya konsentrasi. Kalau berbanding terbalik itu berarti sepernya ya. Sepernya. C 1/V. Anggap P-nya konstanta. C 1/V itu ya. Kalau di Jawa Barat susah. Banyaknya orang nyebut P ini juga P gitu ya. F juga jadi P itu, bukan F gitu. Oke. Udahlah itu mah ilustrasi fungsi. Nah, bentuk umum dari fungsi ini, fungsi rasional, polinom bagi polinom. Grafiknya udah tentu aja susah. Nanti aja udah di belakang belajar grafik baru kita gambar. Yang daerah definisinya adalah kita lihat bahwa polinom daerah definisinya seluruh bilangan real. Kalau polinom bagi polinom, maka yang dilarang adalah penyebutnya nggak boleh 0. Jadi ini isinya apa? Himpunan semua X, daerah definisinya. Kemudian garis tegak biasa dengan syarat Qx tidak boleh sama dengan 0. Nulis di udara lagi. Ketularan dosen saya zaman dulu. Ya, 1 semester dia nulis di udara. Misalkan ini terus paduan. Kita pusing dong 1 semester. Nanti kalau kurang tambah kakinya. Ada titik di sini. Udah pusing. Jadi saya kalau ingat itu, saya hindari. Nulis di udara. Jadi apa? Daerah definisinya. Daerah definisinya adalah semua X bilangan real, mau nulis gini boleh, mau nulis gini boleh. Gini aja juga boleh. Tapi dengan syarat yang bawahnya tadi Qx-nya tidak boleh 0. Yang nggak bisa ditentukan berapanya karena Qx-nya kan belum tahu. Oke. Tentukan daerah definisi dari ini. Sorry, ini jangan P ya. Ini fungsi atau ini P, FP gitu. Coba saya crop dulu. Kalau variabelnya dalam P, ya fungsinya dalam P. Nah, ini masih gampang, tenang saja. Ini P ganti. Daerah definisi sama dengan himpunan P, variabelnya P, sehingga P kuadrat min 2 tidak boleh 0. Atau sama aja dengan himpunan semua P, P-nya nggak boleh sama dengan, supaya 0, berapa P-nya? Nah, kalau menyelesaikan akar itu, hati-hati. Kalau akar bilangan genap ya, ini akar 2 dari sesuatu, misalkan 4 kuadrat sama 4. Tapi akar tuh didefinisikan selalu akar genap, itu selalu diambil yang positifnya aja. Ya, jadi ini dihitung dulu sebagai akar 16, jadi 4. Jadi akar bilangan ini kan sebenarnya 2 gitu. Akar kuadrat tuh didefinisikan selalu positif nilainya. Bedakan dengan ini.
Nah, ini kalau mencari solusi, diakarkan muncul plus min. Bukan berarti akar 9 itu plus min 3, bukan. Akar 9 mah 3. Kalau penarikan akar, muncul plus min. Gitu ya. Akar 9-nya mah ini selalu positif. Itu 3. Nah, ini juga sama. Saya mau menyelesaikan P kuadrat min 2 sama dengan 0. Mau nyari kapan dia 0. Penarikan akar plus min muncul. Jadi P tidak boleh minus akar 2, P juga tidak boleh akar 2. Ada 2. Ya. Grafiknya nggak selalu perlu dulu lah, udah dihapus juga nggak apa-apa. Nah. Kemudian ada yang namanya fungsi aljabar, juga istilah itu lupa juga nggak apa-apa. Itu kombinasi dari penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar dari polinom. Polinom kalau diakarkan, ya itu namanya fungsi aljabar. Ini contoh-contoh, nggak usah diingat grafiknya, cepat-cepat aja saya. Contoh fungsi aljabar ini. Fungsi aljabar. Ini bilangan ini hebat si Einstein ya. Kalau seseorang kecepatannya, ini kecepatannya, mendekati cahaya, C itu kecepatan cahaya, ini kan hampir 1. Kalau C-nya, kalau V-nya sama dengan C, ini jadi 1, penyebutnya jadi 0. Maka masanya menjadi tak hingga. Gitu ya, M0 dibagi tak hingga. Jadi kalau pengen berat badannya tambah, berlarilah dengan kecepatan yang setinggi-tingginya. Mendekati kecepatan cahaya, nanti masanya bertambah banyak. Buat yang kurus-kurus, makanya tadi larinya harus cepat. Oke ya. Nah, fungsi trigonometri, sin, cos, tangen kalian udah kenal di SMA, tapi ada beberapa notasi yang baru di sini ya. Fungsi trigonometri nanti selama kita kuliah, satuan sudutnya harus pakai radian. Jadi kalau sin 30 derajat, kita nggak pakai derajat. Pakainya sin pi per 6. Gitu ya. Kenapa pakai derajat? Kenapa pakai radian? Karena kalau pakai derajat itu masalah. Coba, saya kalau pakai derajat. Sin 30 derajat. Nggak masalah ini. Dapat setengah kan ya. Kemudian saya mau komposisikan dengan cos. Cos dari sin 30 derajat. Cos dari setengah gimana? Ini nggak ada derajatnya nih. Jadi kalau pakai derajat nanti nggak bisa, komposisinya nggak jalan. Jadi mau pakainya radian. Nah, hubungannya nanti kita lihat dulu. Gini. Perhatikan, ini saya lambat sekarang. Ini lingkaran jari-jari 1. Jari-jarinya 1. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan segmen garis OP, kalau P-nya ada di sini gitu ya. Ini sudutnya. Dihitung berlawanan jarum diam. Nah, besar sudut theta didefinisikan sebagai panjang ini nih, yang warnanya ungu. Itu panjang busur ini sama dengan besar sudut theta. Bukan derajat, dalam radian. Kalau radian itu nggak pernah ditulis. Jadi kalau nanti ada sudut 3 radian, nulisnya 3 aja. Sudut setengah atau pi per 6 radian, ya pi per 6 aja gitu ya. Perlakuannya seperti bilangan real. Jadi nggak ditulis ratnya gitu. Nanti salah nulis jadi tikus lagi. Gitu ya. Jadi nggak mau ditulis boleh, tapi biasanya radiannya nggak ditulis. Nah, jadi besar sudut theta ini sama dengan panjang busur S ini. Lingkarannya harus jari-jari 1. Bila lingkarannya bukan 1, besar sudut theta adalah panjang busur, nanti dibagi jari-jarinya, ketemu angka sama lagi. Percaya aja udahlah. Kita nggak ke sana. Nah, hubungannya. Dari sejak SMP kan kita tahu bahwa keliling lingkaran adalah 2πr ya.
Tapi di sini R-nya 1. Jadi keliling lingkaran ini 2pi. Pi itu bilangan aneh lah pokoknya, bilangan irasional. Membuktikan dia bilangan irasional, mahasiswa matematik tingkat 4 juga belum tentu bisa. Pokoknya pi itu ada ya, bilangannya sekitar 3,14, itu hanya pendekatan. Sebenarnya desimalnya panjang sekali. Dan nggak pernah berulang. Oke, keliling lingkaran adalah 2pi. Itu sama dengan sudut sebesar 360 derajat. Ini, aduh derajatnya nggak ada. Ini harus diperbaiki ini. Harusnya ada derajatnya, tolong ditambah aja ini derajat. Nah, jelek, nggak bisa ditulisin. Iya, dapat maling sih softwarenya. Ini mau dihapus malah tambah banyak. Nah, 360 derajat ini ya, bukan 6 derajat. Akibatnya 1 derajat itu sama dengan 2pi dibagi 360, betul? Ya, 1 ini berarti dibagi 360, yang ini juga dibagi 360. 2pi dibagi 360, jadi hasilnya pi per 180. Radiannya biasanya nggak ditulis, jadi 1 derajat sama dengan pi per 180. Sebaliknya 1 radian, jadi ini supaya jadi 1, saya bagi dengan 2pi. Ini 2pi radian dibagi 2pi, tinggal 1 radian. Tentunya ini juga harus dibagi 2pi, jadi 1 radian itu sama dengan 360 dibagi 2pi. Sama dengan 180 per pi derajat. Gitu ya, hubungannya. Tapi nanti kita pakainya radian aja, radian. Kalau di soalnya ada derajat, dikonversi. Nah, sebuah sudut dihitung positif bila arahnya berlawanan jarum jam dari sumbu X positif, dan dihitung negatif bila searah jarum jam dari sumbu X positif. Gitu. Oke, ini beberapa sudut istimewa udah diketahui dari SMA. Kalau lupa ya dilihat lagi. Oke. Kemudian, saya akan memunculkan fungsi sin sama cos mungkin lain dengan cara di SMA. Tapi sebenarnya sama aja. Ini ya. Perhatikan ini lingkaran jari-jari 1. Ini ada titik P. Ini sudutnya theta. Nah, sin X ini bukan sin X. Sin theta. Sin theta itu kan sisi di depannya dibagi sisi miring gitu ya kalau di SMA ya. Ya, ini sama aja. Sisi di depannya dibagi sisi miring. Sisi miringnya kan 1. Kan lingkaran jari-jari 1. Jadi sin X sama dengan nilai Y ini. Sebenarnya dibagi 1 gitu. Cos itu sudut yang dekat sisi nggak tahu lah, sisi ini pokoknya yang dekat sudutnya dibagi sisi miring. Jadi X dibagi 1. Dari tadi kok dihapusin, ganti dengan tangan. Nggak mau diganti. Nah, mau. Itu ya. Cos itu sama dengan X-nya ini dibagi 1. Jadi ini aja. Oke. Nah, kenapa grafik fungsi sin gambarnya di SMA kayak gitu? Dari mana? Dulu waktu SMA dari gurunya gimana? Kenapa gambarnya gitu? Saya juga lupa guru SMA saya ngasih taunya kalau gitu. Grafik fungsi sin kenapa kayak gitu? Dulu dikasih taunya gimana? Sulap aja kan gurunya. Kemarin ini saya awal Agustus ke Padang ngelatih guru-guru SMA di sana. Juga saya tanya yang sama, Bu, kalau ngajarin grafik fungsi sin gimana? Soalnya saya lupa, saya bilang guru SMA saya gimana dulu. Langsung aja Pak katanya. Loh, siapa tahu dibohongin loh dari dulu. Nah, kita akan lihat kenapa grafik sin seperti itu. Tuh ya. Tinggal klik di sini, moga-moga keluar. Tuh, keluar dong. Keluar dia. Sebentar, ini bekas matematik A tadi.
Nah, kita lihat ini. Apa yang saya gambar di sini? Ini adalah lingkaran jari-jari satu. Cuma saya gambar agak di kiri. Karena yang kanan ini untuk menggambar fungsi sinnya. Kalau sudutnya saya nampakkan dalam T ya. Kalau tadi di sini theta, di sini T. Nah, sudutnya T. Ingat tadi, nilai sudut theta ini sama dengan panjang busur yang ini tadi ya, di depan. Panjang busur. Nah, jadi saya gambar di kanannya. Waktu sudutnya sebesar ini berarti nilai sudutnya sama dengan panjang busur T ini. Nah, panjang busur T ini saya buat jadi lurus, digambar ini panjangnya. T-nya sekian. Waktu T-nya sekian, jadi ini yang biru dengan yang biru ini sama panjangnya. Nilai sin-nya yang merah, betul? Tadi kan nilai sin tuh yang ini Y-nya. Sin. Jadi saat panjang sudutnya sebesar T, ini sama dengan busur ini diluruskan panjangnya berapa itu. Nilai sin-nya setinggi yang merah ini. Kalau saya geser, ini sudutnya sebesar ini, yang melengkung ini dijadikan lurus sebesar ini. Nilai sin-nya sekian. Titik demi titik digambar sepanjang itu. Nah, ini adalah jejak nilai sin-nya yang hijau. Nah, jejaknya jadilah gitu. Tuh, jadilah sin itu gambarnya seperti itu. Nanti kalau udah satu lingkaran diikuti terus kan akan ngulang lagi gambarnya. Karena lingkarannya balik lagi gitu ya. Jadilah gambar ini. Oh, kata si ibu-ibu SMA tuh begitu ya, Pak. Begitu, saya bilang tuh. Makanya saya ke Padang, saya bilang tuh. Kalau ibu udah tahu, rugi saya ke Padang, saya bilang tuh. Nggak ada yang mau bayarin. Gitu ya. Oke. Jadi ini di setiap titik T, kita gambar nilai sin-nya. T-nya sekian, sin-nya sekian. Digeser lagi, T-nya diperbesar, nilai sin-nya sekian. Kita lihat. Sampai sini, kalau sudutnya segini, ini sudutnya, berarti busur ini, panjangnya segini nih. Ya ini dihitung sama program ya, supaya panjangnya segini. Nilai sin-nya segini. Sin itu Y-nya tetap positif ya. Kalau terusin, nah pas di situ nilai sin-nya, aduh susah mouse-nya. Mana tangannya gemeter lagi. Kalau banyak cewek di kelas, saya gemeter. Kalau banyak cowok, takut saya lari. Seperti gebuk. Nah, kalau pas di situ berarti sudutnya segini. Ini adalah sebanyak pi gitu ya. Kan satu lingkaran tadi 2 pi. Berarti ini sama dengan pi, sudutnya sama dengan pi. Maka nilai sin-nya mana yang merahnya? Tingginya 0. Ini. Lanjut lagi, sudutnya sebesar ini, nilai sin-nya jadi negatif ini. Dan terusnya jadilah grafik fungsi sin. Oke. Begitu ceritanya. Yang cos sama aja yang cos. Open lagi. Kalau yang cos ini X-nya ini ya, horizontalnya. Mana nggak nongol kalian? Lama kan? Nggak jalan lagi. Oh ini ya. Mana? Nah ini yang cos. Ini kenapa ada 2 ya? Si Mozilla nih. Oke. Yang cos coba kita lihat. Lagi. Waktu sudutnya sebesar ini harusnya birunya kurang tebal. Ini T ini besarnya sudut tadi. Saya gambar T-nya sekian. Nilai cos itu adalah grafik yang ini, yang merah ini. Nilai X ya. Jadi kalau dimundurin, waktu sudutnya 0, yang mana yang ini? Cosnya 1. Karena ini lingkaran jari-jari 1.
cos itu yang X-nya. Nah, makin besar T-nya, yang merah itu makin kecil. Ini gambar di sini, jejaknya diikuti, jadilah, waktu di sini, mana X-nya? 0. Horizontalnya 0, yang merah tadi itu ya. Yang merahnya jadi 0, cosnya 0. Dan seterusnya. Begitulah ceritanya. Kemudian, nilai minimumnya. Kan nilai sin itu Y-nya paling gede 1 dia. Paling tinggi di sini, sin. Paling kecil min 1. Jadi nilai sin paling darah nilainya adalah darah nilainya min 1 sampai 1 masuk ujung-ujungnya ya. Paling gede 1, paling kecil min 1. Darah definisinya apa? Sudut ini boleh negatif ya, ke bawah boleh. Cuma nggak saya gambar ke bawahnya. Sudutnya kan panjang busur ini boleh berapapun. Mau 60 pi, mau 70 pi, boleh aja. Gambarnya memang nilai sin-nya ngulang sama cos-nya, tapi sudutnya boleh berapa aja. Jadi darah definisinya seluruh bilangan real. Demikian juga yang cos. Darah definisinya bilangan real, darah nilainya min 1, 1. Silakan diisi aja. Kemudian sudut pi dan sudut theta dan theta tambah 2 pi menyatakan posisi P yang sama ya. Jadi kalau P di sini ditambah 2 pi, segini, balik lagi. Jadi berlaku apa? Coba kalau balik lagi, berarti nilai sin-nya balik lagi. Sin theta ditambah 2 pi sama dengan sin theta semula. Nah, ini periodik dengan periode 2 pi. Yang cos sama. Kalau ini titik P, cosnya itu tadi X-nya. Kalau ditambah 2 pi, balik ke sini lagi, cosnya sama lagi. Jadi cos ini. Oke. Jadi membuktikan rumusnya gampang kan pakai gambar gini. Oke, ini beberapa nilai yang istimewa ya. Kita pakai satuannya radian nanti ya. Ingat kalau di ujian, kalau boleh pakai kalkulator, nanti kalau ngitung sin 5 harus dalam satuan radian ya. Nanti kalau enggak jawabannya salah, apalagi kan diperiksanya pakai komputer. Tapi kalau terjadi gitu, dan nanti di komputer setelah bisa dilihat hasil tesnya, kalian lapor aja. Biasanya saya, kalau nilainya harusnya 5 itu, ya saya kasih 4,7 lah gitu. Nggak bisa, harus bulat, kasih 4 lah. Lupa radiannya. Kemudian kita lihat, kalau ini sudutnya theta yang atas, ini titik P di sini, ini sudutnya dihitung dari sumbu X positif, theta. Kalau mundur ini sudutnya min theta. Saya bikin sudut yang besarnya sama tapi negatif. Nah, kita lihat. Sin theta itu sama dengan Y tadi ya. Y per 1 sama per jari-jari. Sin theta itu Y. Kalau sin min theta, ya sama nilai Y-nya ini. Minus Y karena ke bawah. Jadi hubungannya apa? Sin theta dengan sin min theta. Ternyata sin min theta sama dengan sin theta kan? Salah ya? Salah. Ada minusnya di sini ya. Ini. Sin theta itu kan tadi Y ini. Min theta ini, yang ini, minus Y. Jadi sin theta dan sin min theta hubungannya negatifnya. Sin min theta sama dengan min sin theta. Tolong diperbaiki, ini ada minusnya. Malu, tutup aja. Malu. Oh, salah. Kasih tanda lagi. Harus diperbaiki nanti. Kemudian di save. Oke, jadi sin min X sama dengan min sin X. Atau F min X, F dari min X,
sama dengan min dari fx, fungsi ganjil. Yang cos, kalau cos itu nilai x ya, cos theta, nah dibuka aja. Cos theta itu sama x ini. Cos min theta, ya x-nya juga sama-sama positifnya. Kalau nanti sudutnya di sini, sama-sama negatifnya cos. Jadi cos min theta sama cos theta sama aja. Jadi memenuhi hubungan f min x sama dengan fx. Jadi dia fungsi genap. Oh, gambarnya kan dari gambar gampang bukti-bukti rumusnya. Hubungan ini dari mana? Kita lihat dari Pitagoras. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat 1. X-nya tadi adalah sin. Salah, cos ya. X ini nggak konsisten. X kuadrat itu cos kuadrat, y kuadrat itu sin kuadrat, ditambah sama dengan 1. Jadi kita udah punya ini rumus identitas yang pertama. Kalau dulu di SMA kayaknya dibukti-buktikan satu-satu sama gurunya. Saya dulu keluar, gurunya buktikan. Pertemuan berikutnya ujian ngedadak. Dapat 4 saya. Oke, grafiknya tadi udah ya. Grafik yang kanan lebih gampang diingat. Ini W, Warsoma. Itu cos ya. Oke. Kemudian dari situ dimunculkan fungsi tangen, kotangen, sekan, kosekan. Tangen itu sin dibagi cos, kotangen cos bagi sin, dan selanjutnya. Nah, yang harus diingat-ingat grafiknya, grafik sin nggak boleh lupa, grafik cos nggak boleh lupa, grafik tangen dan sekan. Sekan rada jarang. Ya. Kotangen, kosekan lupakan aja dulu. Sin, cos, tangen harus hafal. Yang lain nanti direka-reka gampang dengan cepat. Nah, yang tangen saya mau demokan lagi. Gimana bikin demonya gitu ya. Open. Nah, tangen. Gimana nggak gambarnya si tangen? Gini. Tangen ini, kalau ini sudut T, itu ya, ini yang nggak ditulis T-nya di sini. Sudut T itu sama dengan yang biru ini, panjang busur yang biru. Tangen T itu kan adalah ini yang tegak dibagi yang ini ya, datar, betul? Tangen sudut ini adalah sisi tegak di depannya dibagi sisi tegak yang di pinggir sudutnya. Nah, tapi saya susah ngitungnya. Karena ini dibagi ini angkanya nggak jelas. Maka saya perbesar ke sini. Dibuat garis singgung di sini. Saya ngitungnya yang merah dibagi yang ini. Tangan juga kan? Betul? Tangan itu yang tegak merah dibagi ini. Nah, ini kan panjangnya 1. Kan jari-jarinya 1. Jadi sama dengan tangan tuh yang merah aja. Kenapa dibuat gitu? Sama, kalau saya gerakan juga sama ini nih. Jangan terlalu tinggi, nggak kelihatan. Ada di langit dia situ. Jadi ini, sudutnya sekian, tangan tuh sebenarnya yang ini dibagi yang ini. Yang ini dibagi yang ini mas 1 ya. Ini dibagi ini 1. Enggak. Yang ini dibagi yang itu. Nah, tapi ngitungnya susah. Jadi ini dibuat kayak tadi garis singgung di sini. Perpanjang ini. Jadi ngitungnya yang merah dibagi jari-jari. Jari-jarinya 1. Jadi sama dengan yang merah. Nah, itu digambar gitu. Dari itu setiap sudut. Sampai pi per 2 ini nggak bisa, ini sejajar nanti kalau ini sudutnya di sini gitu ya. Yang kayak gininya jadi tegak juga di sini.
tegak juga. Mana sih? Aduh, tangan. Namun lurut. Nah, ketemunya di takhingga, di surga. Jadi tangannya yang merah dibagi satu, hasilnya takhingga gitu ya, ke sana. Ini nilainya naik terus. Bisa dilihat, benar nggak di takhingga? Lihat ini geser grafiknya. Tuh, kelihatannya berimpit. Kalau dilihat sama mikroskop elektron, masih jauh jaraknya tuh. Tuh, pakai mikroskop elektron digedein. Oke. Tapi intinya kalau mendekati, saya jadi kehilangan. Hah? Gimana ini? Oh ya, betul. Gitu ya. Jadi kalau sudutnya mendekati pi per 2, ini mendekati takhingga grafiknya. Begitu lewat pi per 2, nah di sini tetap garis singgungnya di sini. Tangan itu sama dengan yang ini dibagi yang ini. Yang ini negatif nih. Ini positif dibagi negatif. Sama aja dengan kayak tadi. Yang merah dibagi yang ini. Tapi dihitung negatif. Nah, udah. Gambar animasinya nggak apa-apa. Yang perlu dia pahami ini. Tangan itu gambarnya seperti ini. Oke, cukup. Yang second lihat sendiri. Kemudian ini ada sekumpulan rumus identitas yang udah dikenal di SMA dan udah lupa mungkin. Ya. Beberapa yang biru itu nanti sering dipakai. Jangan diapalin, nanti kalau ngerjain soal aja kita intip ke sini. Ya. Tapi harus mau ngerjain soal, kalau enggak ya enggak apa. Cara paling darurat ya kalau nggak pernah ngerjain soal, pas mau ujian diapalin mati gitu, apalin mati, kebanyakan nggak tidur. Saya nggak apal nih, yang ini saya nggak apal nih, yang hitam-hitam nggak apal, yang ini mah, aduh ini mah apal pisan saya. Lagi mau mati juga apal saya ini. Begitu apal ini hidup lagi. Tapi rada untung juga saya nih. Virus COVID itu kayaknya nggak mau datang ke badan saya. Padahal saya dulu sering sakit flu. Ternyata setelah diselidiki, gitu, saya baru tahu, saya cium, oh bau tanah. Kata si virus, ini mah udah mau game over, udahlah nggak usah didatangin kami katanya. Gitu ya. Oke, yang biru-biru sering dipakai ya nanti aja. Biar tunda, ngapain diapalin sekarang. Ini mau saya lewat dulu fungsi B pangkat X, nanti aja. Muncul lagi di belakang dengan detail. Nah, yang penting ini. Ini penting lagi. Ini lewat dulu aja, jadi kalian kalau baca juga lewat dulu aja. Nanti belakangan. Harusnya dihapus halaman itu. Nanti akan muncul secara rinci penjelasannya di belakang. Nah, diberikan grafik fungsi Y sama Fx dan C bilangan positif. Maka Y sama Fx tambah C merupakan grafik Y sama dengan Fx digeser sejauh C ke atas. Benar. Kenapa nggak ada animasinya ya? Ada harusnya. Pergeseran grafik arah vertikal. Jadi kalau Fx-nya ditambah C, itu grafiknya naik ke atas sejauh C. Saya lihatkan di animasi aja. Itu saya lupa bikin ininya, hyperlinknya. Kita lihat. Kalau di kelas saya adanya di folder GeoGebra. Ini pergeseran grafik arah vertikal. Apa? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Kenapa nggak ada ya? Oh, yang baru itu. Belum di copy. Ngintip ke matematik A jadinya. Nanti saya lengkapi yang di Google Drive-nya.
itu adalah nah ini harusnya keluar ini dia. Saya jelasin dari sini nanti nanti aja dilengkapi dulu diktatnya. Kita udahan aja dulu, capek. Hah? Ini nanti lah penggeseran minggu depan. Oke, hari ini cukup tuh, nggak harusnya kan 1 jam tuh 50 menit, ternyata 46 menit topiknya udah habis ya udahan. Oke, sampai situ dulu. Nanti saya update diktatnya. Kalau udah diupdate yang lama hapus aja semua, yang baru di download terus diekstrak lagi.